kan buli kan. Nyata orang jahat. Jadi ada nyawa ada sidin arwahnya penulungan banget mulai di sudut baiknya. Dan kalau sudah meninggal tuh itu sudut baiknya. Oh mah ada sidin ya mah rahat hayam ku diumpani sidin artan oriannya si hayam bener ya. Lain bisa disambet kan baik ya teh. Nah, demikian teh paling baik. Lalu yang berikutnya Imam Ghazali di sini penjelasan tentang keadaan kubur, perkataan mereka di sisi kuburan. Di mana Ad-Dahhak berkata, seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling zuhud di antara manusia?" Rasulullah bersabda, "Malam yansal qabra wal bala wa taraka pada zinatid dunya wa sarama yabqa ala ma yabna wa lam ya'udda gadan min ayyamih wa adda nafsah min ahlil kubur." Orang yang tidak melupakan kubur. Ya Nabi itu orang yang zuhud. Hanya di antara manusia siapa yang paling zuhud? Ya Nabi orang yang kada lupa lawan kubur. Sehari itu ingat ada lawan kubur itu ada di bebeyangakan. Ingat lawan mati. Dan kausangannya kubur. Ada pembacaan kan ini ingat ingat. Dan dia meninggalkan kelebihan perhiasan dunia. Kada terlalu biasa kita mengambil cuma kada terlalu urutan. Yang mengutamakan yang kekal atas yang fana. Artinya nang pacang kaina yang diutamakannya. Dan ia tidak menganggap besok termasuk hari-hari. Jadi kada berharap esok tuh pacang ada hidup. Nah, dan ia menganggap dirinya termasuk penghuni kubur. Nah, itulah yang orang yang paling zuhud lawan dunia tuh. Nah, itu salah satu Nabi ini memberi nasihat lah. Nah. Dikatakan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apa urusanmu kamu bertetangga dengan kuburan? Apa urusanmu kamu bertetangga dengan kuburan? Sayyidina Ali menjawab, sesungguhnya aku mendapatkan kuburan-kuburan itu sebaik-baik tetangga. Aunya lawan kubur itu bila berhilang, baik mah tetangga lawan kubur itu baik. Kenapa sebabnya? Nya kada menyambet lagi. Kita bakawan di Sayyidina Ali jauh pada kita. Ya, sambetnya tuh nyambet tuh. Mun kubur udah nyambet lagi ke kita. Kalau nyambet di sini baik. Kubur bahasanya sebaik tetangga. Mendapatkan mereka tetangga yang benar, mereka menahan lisan dari mengingatkan akhirat dan mereka mengingatkan lawan akhirat. Kada berucap bang lah, ada lihatan. Jadi paling baik ya Sayyidina Ali tetangga lawan kubur. Cocok aja li itu ya. Di kandangan orang banyak tuh kubur di halaman uli nang kita dicek kan seberapa lah. Itu ya tuh kira mungkinan tuh anak nyaman jarahan. Itu kawa hilang tuh kawa bacaan ingat orang kubur ya turun rumah ingat kubur. Mun wayahnya hati-hati mulai jual mau dijual anak tanah. Anak kasus tuh nang dikisar lah kuburan tanah larang ya Allah. Mun datangi kubur malam hari dan dia berkata, "Wahai penghuni kubur, mengapa bila saya memanggil kalian, maka kalian tidak menjawab panggilanku?" Hanya sidin aku mah ya engkau beri salam, nah kalian menjawab. Aku rumah luar ayolah. Ini ucapan sidin lah. Kun Ja'far berkata, dihalangi demi Allah. Seorang ini jawab pulang. Jawaban sidin orang dihalangi udah tahalang udah. Ada dengar lagi jawab sidin orang pula. Di antara mereka dan di antara menjawabku. Dan seakan-akan aku dengan kau adalah aku seperti mereka. Kemudian ia menghadap sembahyang sampai terbit fajar. Mbah Ujairah dan ini mbah sembahyang sampai siang hari. Oh mah kan sadar banget dah. Jadi sadar banget mbah ziarah kubur langsung insaf. Beribadah rajin sampai siang hari sampai fajar timbul. Nah ini gunanya ziarah kubur bertalah untuk membuka hati bertaan nang kita banyak ini bagus ziarah kubur tuh penarang hati tadi. Walaupun bacaannya ada banyak misalnya Fatihahnya salawat kali atau nang duta kali adalah lawas kata salam iktibar tafakur kita nah paling baik demikian dah. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada sebagian teman duduknya, "Wahai fulan, sesungguhnya saya berjaga tidak tidur. Tadi malam aku tafakur tentang kubur dan penghuninya." Nah ini mengisahkan supaya ditiru-tiru lah linang murid-murid sidin nih. Aku ju semalaman kali kada guring.
Nah, pernah dipikirkan tapakur kubur aja dan penghuninya teh aja kan bacaan enggak ada. Tapakur kubur. Ini mengatakan kawan mati ini mengatakan kita setengah jam mulai juli kok juga mengatakan lah waktu itu tapakur mengatakan kubur. Aina kayak ini kayak ini bawa orang gegelanya ini kayak nah terjadi pikiran sidin nih presiden nih lah Umar yang aja nih presiden nih orang nih. Dan sesungguhnya kamu jika kamu melihat mayit setelah 3 hari dalam kubur, niscaya kamu merasa jijik. Presiden mayit tuh cuma lihat kita 3 hari, karena ada nyaman melihat tuh jijik tuh kan. Mendekatinya setelah lama berjinakan hatimu dengannya. Ada hakun lagi beparak. Dahulu kawan sama sarantang saruntung bini laki, dakon lagi maraki juga. Dakon lagi presiden. Dan niscaya kamu melihat rumah yang berkeliling di dalamnya binatang-binatang dan mengalir di dalamnya nanah dan ia dirubik-rubik, dicarik oleh ulat-ulat serta berubah baunya dan kain kafannya yang hancur. Setelah bagus bentuknya dan harum baunya dan bersih pakaiannya, lagi hidup. Aksi segala-galanya ada lagi jadiin ampih. Nah ini itu hidin tapakur dikatakan sidina demikian. Umar bin Abdul Aziz terus berkata, kemudian orang itu berteriak dengan teriakan yang keras, lalu jatuh pingsan. Kemudian orang itu berteriak dengan teriakan yang keras lalu jatuh pingsan. Sidin mengisahkan terus berkata, ada mendengar bertahan lagi mendengar kisah Sidin lah, karena ngerinya mengisahkan masalah demikian. Yazid Ar-Rakasi berkata, wahai orang-orang yang dikubur dalam lubangnya, wahai orang yang dikubur dalam lubangnya dan yang menyendiri dalam kuburan dengan kesendiriannya, yang berjinakan hatinya dalam perut bumi dengan amal perbuatannya. Sekiranya saya tahu dengan apa saja amalmu, kamu merasakan gembira dengan siapa saja dari teman-temanmu yang kamu bersukaria. Kemudian ia menangis sehingga membasahi surban beliau. Kemudian ia berkata, ia bergembira demi Allah dengan amal-amal yang solih dan bersukaria demi Allah dengan teman-teman yang saling membantu atas taat kepada Allah. Kalau orang tuh banyak amalnya, maksudnya gembira. Banyak visi kawannya nama ingati lawat ingat, membantunya dalam beramal soleh. Tuh gembira tuh jisin bacangan tuh gembira tuh dikubur tuh. Nah, bilang ada demikian, pacang sedih, pacang sedih tuh. Nah ini nasihat inilah. Dan Yazid Ar-Rakasi apabila melihat kuburan, maka ia menguak berteriak sebagaimana sapi berbunyi. Nah, dia melihat kuburan ini. Nah ini ada orang-orang bahari ini, orang mau solih-solih lah berkata. Hatimul Asam berkata, barang siapa melewati kuburan lalu tidak berpikir bagi dirinya, lalu warah aja, lalu kali lalu dede mau beri salam denda, dia berpikir kada juga insiden, lalu lalang warah berhadiah dendak juga. Sekurangnya kita canang lah berkata baik dah. Nah kita kuburannya lalu siapa kuburannya ambil kahutan nang lumbuk-lumbuk aja nyamprot, nah beri salam, assalamualaikum ya Allah kubur, Allahumma sholli ala sayyidina iyam dia taruh lagi. Nah paling baik kita di jalan kalau lihat kuburan. Nah, baik demikian dulu. Nah, cuman ada bahannya nyaman ulih, mulai ada bahan. Nah, dede bertaan sangat kehendak bang. Nah, lalu ia tidak berpikir bagi dirinya dan tidak mendoakan bagi mereka kan ada anak doa-doa lan orang ahli kubur tadi yang kita lalu. Maka ia mengkhianati dirinya dan mengkhianati mereka. Sama aja demikian, mengkhianati seorang. Ada kita anaknya ingat. Ada kalau tibar kita macam bulik ya. Macam bulik bertaan. Malah kita bangga-bangga diri bertaan lah nonton kada pas presiden. Bakarul Abid berkata, wahai ibu, sekiranya engkau dulu mandul denganku. Nih mandul dengan enak nih. Sesungguhnya bagi anakmu dalam kuburan itu tahanan yang panjang dan sudah itu pergi daripadanya. Sesudah itu pergi dengannya. Macam anangannya jisidin paraya dilahirakan. Ini bagi orang-orang penyesalan dan luar biasa. Nah, ada berisi amal. Nah, penyesalan jatuh paraya dilahirakan. Maka kau lagi pengertian lah. Nah, mandul kan. Yahya bin Mu'az berkata, wahai anak Adam, kamu dipanggil oleh Tuhanmu ke negeri sejahtera. Nah, perhatikanlah dari mana kamu memenuhi panggilan.
jika dari duniamu dan kamu menyibukkan diri dengan berpergian kepadanya, maka kamu masuki negeri sejahtera itu. Dan jika kamu memenuhi panggilan daripada kuburanmu, maka kamu dicegah dari masuk ke negeri sejahtera itu. Jadi maksudnya persiapan. Kalau ada persiapan, maka kada bagi pacang sedih. Jadi bila orang persiapan ada pacang gembira, karena pacang gembira perkataan. Nah mudah-mudahan kita dimudahkan, mudah-mudahan ini nasihat orang-orang solih lawan kita, mengingati lawan kita perkataan itu. Nah udah matian derangnya dicatat oleh Imam Ghazali itu dikumpulkan sidin, mengikibarakan lawan kita. Hasan bin Salih apabila mendekati kuburan, ini berparapan orang kubur, maka ia berkata, alangkah bagus jahirmu, permukaanmu maharapnya. Ini dia alim kada buat hatap dia cara dia alim kada nampak kada dari mana ada ininya hanya saja bencana ada di dalam batinmu. Di sini banyak, di muka indah bagus, di dalam tadi bencana luar biasa. Itu atas sulamnya apabila malam telah gelap, maka ia keluar ke kuburan. Ya malam hari sintulah ke kuburan. Ada orang-orang soleh demikian lah. Mana mau listrik beri ya Allah, kuburan nih, kuburan lah. Kemudian ia berkata, wahai penghuni kubur, kalian telah meninggal dunia, maka wahai kematian, dan kalian telah menyaksikannya sendiri amal-amalmu. Di sini engkau udah tahu nih, nang digawi di masa hidup. Maka wahai amal-amal, kemudian ia terus berkata, besok atau dalam kuburan. Di sini apa yang menuntik kayaknya juga esok hari pacang menuntik, maksudnya pacang menyusul aja pacang bulik dia wahai ahli kubur, sama nang kayak engkau di kubur nih juga. Maka demikianlah selalu adat kebiasaan sehingga pagi hari kayak itu bang penggawian sidin lah, jadi sampai subuh kasih tesin jarak kubur. Ya itu aja mana parak tuh nyaman banget tuli kubur nyaman dah nang jauh beritaan lain bang udah ngeriwayak ternyata anu bajuntai mau bupah jauh beritaan lah ada menghadang beritaan. Nah ini demikian namanya itibar lawan kita beritaan lah. Jadi orang-orang buah hilik demikian tuh. Sufyan berkata, barang siapa memperbanyak ingat kepada kubur, orang jerahat ingat lawan kubur, maka mendapatkan kubur itu teman dari teman-teman surga kayaknya. Nah itu nasihat idin. Bila orang tuh ingat lawan kubur, maka akan pacang kawan-kawan di surga tuh kawan-kawan teman-teman surga. Allah maj'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya, nah dua terulih. Nah itu orang tuh dan angka 7 ingat memperbanyak ingat kubur. Nah, betul ingat orang kubur ini contohnya kubur tuh jadi kawan-kawan teman-teman surga beritaan. Nah, jadi birahat ingat. Dan barang siapa lalai dari ingat kepada kubur, dia ada seminggu-minggu dia ada ingat, makin sebulan nggak ada ingat, setahun ada juga, jarang juga ada. Mungkin mandak ambang warang lah, ada bacaannya. Jadi kita rak madahakan ini mandak ambang, karena bersalam beri salam. Beri salam. Mulih aja tambulan ada apa-apa, masalah binian kan apa, masalah ada tambulan lah, cuma ayahnya baca selawat saja. Jangan mandak ambang warak lah. Jadi baik saja cuma masih ada kurang lagi beri salam, baca hadiah salawat kah. Nah jadi maka ia mendapatkan lubang dari lubang-lubang neraka. Enak hanya ada artinya ingat lawan kubur, ada membayangkan kubur mati beritaan, maka akan mendapati lubang-lubang neraka beritaan. Allahumma ajirni, mudahan jangan demikian kita beritaan lah. Nah mudahan, nah itu Imam Ghazali menasihati lawan kita beritaan. Nah mudah-mudahan bicara ini bermanfaat lawan pribadi dan pengertian beritaan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah ingat dengan demikian. Wah apakah waktunya nyaman ya Allah atau ziarah kita beritaan iktibar. Nah, iktibar dengan kubur tadi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.